Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang aneh hormatin guru aneh tercinta Al Ustadz Ahmad Farhan SS. Mata'anallahu bikulli haya. Amin. Sebelumnya, saya bernama Muhammad bin Akbar ingin menceritakan kisah adanya Bani Umayyah. Pada tahun 41 Hijriah, cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abu Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW, menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyerahan kekuasaan ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meraih kedamaian dalam Islam dan terhentinya perselisihan dan pertempuran darah sesama kaum muslimin. Penyerahan kekuasaan inilah yang nantinya akan dikenal sejarah sebagai awal berdirinya khilafah Bani Umayyah. Bisa dikatakan Bani Umayyah kekuasaan dengan luas wilayah yang sangat mengagumkan. Meskipun banyak terjadi perselisihan, tetapi para ulama di masa itu selalu bijaksana dalam menyikapinya. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menjadi khalifah karena kekuasaan darah Hasan diberikan kepada beliau sepenuhnya. Karena ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, beliau bisa dikatakan khalifah terbaik setelah Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya piawai dalam memimpin, tetapi beliau juga dikenal orang yang soleh dan bijaksana. Anda tidak boleh mencela Muawiyah. Anda tidak boleh mencela Muawiyah karena sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang berpihak kepada Syiah. Hampir buku-buku sejarah di Indonesia mencela Muawiyah dan putranya Yazid bin Muawiyah. Jika Anda menengok kepada literatur yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, maka hampir semua ulama ahli sunnah memuji Muawiyah dan Yazid. Tetapi jika Anda meneliti kepada orang-orang Syiah, maka di mata mereka Muawiyah bin Yazid itu adalah dua setan yang mengambil kekuasaan keturunan Rasulullah SAW. Jadi silakan dipilih kemana Anda berpihak. Jasa Muawiyah yang berfenomena di dalam sejarah Islam adalah dibentuknya armada laut Islam pertama di dunia Islam. Awalnya Muawiyah terlihat celak, kelemahan pasukan Islam yang selalu kewalahan menghadapi pasukan laut dari Romawi Timur. Celah ini sangat menguntungkan bagi musuh-musuh yang memiliki armada laut yang sangat lengkap. Namun ketika itu Khalifah Umar masih menjabat khalifah, tidak menyetujui pembangunan armada laut karena orang-orang Arab tidak terbiasa dengan laut. Ketika Khalifah Utsman bin Affan proposal Muawiyah mendirikan armada laut mendapatkan akses secara penuh. Ketika pecah pertempuran Zatus Suwari, pertempuran laut pertama bagi umat Islam, pada saat itulah di mana militer Islam benar-benar momok yang menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Di darat pasukan Islam adalah kucing yang selalu mengalahkan singa. Di laut armada Islam bagi hiu yang bisa memangsa paus. Kehebatan pasukan Islam yang menguasai daratan dan lautan dibuktikan dengan kehebatan pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad untuk menginjakan kaki mereka pertama kali di benua Eropa. Pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad adalah pasukan terbaik yang mampu bertempur di laut dan di darat. Pasukan ini pula yang pada akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan Visigoths yang berkuasa di Andalusia saat itu. Bukan hanya menjinakkan kerajaan zalim saja, penduduk Andalusia pun diberikan kemerdekaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, yang belum mereka rasakan sebelumnya. Pasukan Islam dengan membawa misi perdamaian dan kesetaraan manusia tidak ada. Pasukan Islam dengan membawa misi perdamaian dan kesetaraan manusia tidak ada perbedaan. Manusia di mata manusia yang lain sama. Kedudukan manusia dibedakan di sisi Tuhan berdasarkan ketakwaan, karena Islam itu damai dan adil. Maka orang-orang Andalusia pun berduyun-duyun masuk Islam tanpa ada paksaan. Ketika Khalifah Muawiyah wafat, beliau digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Banyak orang-orang menganggap dia sebagai orang jahat karena seharusnya tampuk kekuasaan
tampuk kekuasaannya diberikan kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi jika kita melihat sejarah secara penuh, sebenarnya hal itu tidak bermasalah, dan Al-Husain pun tidak mempersalahkan hal itu. Orang-orang yang membenci Muawiyah dan Yazid pasti akan menuduh bahwa dalam pembunuhan Al-Husain di padang Karbala adalah Yazid bin Muawiyah. Padahal tidak pernah ada fakta membuktikan hal itu. Justru orang-orang yang membunuh Husain adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Tokoh yang paling bertanggung jawab atas gugurnya Al-Husain dan banyak ahlul bait Rasulullah yang di Karbala adalah Ubaidillah bin Ziyad. Dialah provokator utama pembunuhan Al-Husain. Dan dia bersama orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang berpaham Syiah, yang dulu mendukung Ali bin Abi Thalib di dalam perang Siffin. Makanya orang-orang Syiah ketika hari kematian Al-Husain, mereka menyiksa diri mereka dengan berbagai macam pukulan hingga berdarah-darah. Hal itu karena tradisi yang dibuat oleh Jais at-Tawwabin, yaitu pasukan yang bertaubat. Karena mereka menyesal membunuh Al-Husain dan mereka menebus dosa mereka dan berusaha menebus dosa mereka dengan menyiksa diri mereka. Bisa dikatakan mereka itulah orang-orang yang sesat. Mereka itu adalah orang-orang sesat yang menebus dosa mereka dengan kesesatan. Hum dolu wa dolu. Namun yang mengherankan justru banyak sekali penulis-penulis sejarah yang malah menyalahkan Yazid bin Muawiyah. Pada hakikatnya mereka itu bukan ahli sejarah, tetapi ahli fitnah, menuduh Yazid membunuh Husain. Padahal saat kejadian Yazid pun tidak ada di Karbala. Padahal saat kejadian Yazid pun tidak ada di Karbala. Pada dasarnya kekacauan sejarah itu pelakunya adalah Syiah, tetapi Ahli Sunnah selalu menjadi kambing hitam, seperti kisah perang Jamal dan perang Siffin. Tidak lepas dari arogan Syiah dan Khawarij, karena dua pihak saat itu mempunyai nafsu sangat besar untuk golongan mereka masing-masing. Bahkan saking berbahayanya Syiah, Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah membakar hidup-hidup orang Syiah yang memuja Ali sebagai itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Pada masa Yazid bin Muawiyah ini benar-benar terjadi banyak kekacauan. Selain terbunuhnya Al-Husain, penduduk Madinah tiba-tiba membatalkan baiat mereka kepada Yazid dan mengusir orang-orang Yazid dari Madinah. Maka Yazid pun mengultimatum penduduk Madinah untuk kembali kepada ketaatannya dan diberi waktu selama 3 hari. Jika mereka menolak, pasukan Yazid, maksudnya gimana ya? Jika mereka penduduk mendapatkan jika mereka menolak, maka pasukan Yazid akan memasuki Masjid Madinah dengan pedang. Namun sampai pada waktunya yang ditentukan, penduduk Madinah tidak mengindahkan ultimatum Yazid. Maka pasukan yang diutus Yazid pun memasuki Madinah dengan pedang dan peperangan. Namun pasukan Yazid justru nggak ngikutin perintah Yazid dengan benar. Tujuan Yazid mengirim pasukannya hanya agar penduduk Madinah tunduk dan kembali kepadanya. Tetapi pasukan ini justru membantai penduduk Madinah dan mengambil kehormatan wanita-wanita Madinah, sehingga Madinah benar-benar berdarah pada saat itu. Pada kekacauan itu terjadi, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia dan semua orang pun menyalahkan Yazid karena ia mengirim pasukan ke Madinah. Yazid belum sempat memperbaiki kesalahannya, namun maut telah mendahulinya. Inilah tahun-tahun di mana fitnah bertebaran di muka bumi. Semoga Allah menjaga kita rahmatul lil alamin. Amin. Ada 3 golongan muncul di dalam menyikapinya. Golongan pertama, mereka orang-orang yang membenci dan melaknat Muawiyah dan Yazid. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang tetap fanatik kepada Muawiyah dan Yazid apapun kejadiannya. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berusaha menemukan pedang merah dari kekacauan itu. Mereka bersikap bertenangkan, tidak fanatik dan juga tidak pernah melaknat. Dan golongan ketiga inilah sikap yang harus kita ambil. Setiap manusia mempunyai kebaikan dan kesalahan, apalagi kesalahan itu bukan dilakukan oleh tangannya sendiri. Tentunya kita tidak boleh melaknat mereka. Adapun kesalahan-kesalahan, biarlah Allah yang menghisapnya. Karena sesungguhnya Allah Maha cepat penghitungannya. Wallahu a'lam bishawab.
yumkin faqad hazamini iza wajahtu min al akhta wal afwa minkum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.